Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Yang pertama, marilah kita semuanya terus mensyukuri segala nikmat yang masih Allah berikan pada diri kita semua, terutama nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan juga nikmatnya kita memiliki kesehatan yang mudah-mudahan kita bisa gunakan dan manfaatkan untuk terus menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dan meniatkan beribadah seutuhnya hanya karena Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan yang luar biasa untuk diri kita semua sehingga kita mendapatkan jalan menuju surganya Allah dalam bentuk berbagai macam kemudahan. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan untuk junjungan Nabi kita tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka marilah kita sedikit membaca salawat busyra untuk mengirimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghadiahkannya kepada kedua orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, bahkan guru-guru kita semuanya. Dan juga tentu saja orang-orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan setiap salawat yang kita baca menghadirkan syafaat untuk diri kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana perempuan itu paling enak statusnya. Apa? Paling enak statusnya. Iya. Meskipun kelihatannya berat tugasnya,
Ya. Tapi paling enak dan paling dekat antara surga dan neraka. Iku. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya wanita itu statusnya itu adalah kemuliaan. Paling enak statusnya. Dia tidak perlu ngapa-ngapain sudah mulia. Gitu? Karena kenapa? Karena ada ar-rahim yang dititipkan di perutnya perempuan. Yang nantinya dari ar-rahim itu keluarlah generasi-generasi yang mudah-mudahan soleh. Makanya kenapa? Paling enak statusnya perempuan. Jihadnya tidak seperti laki-laki. Keluar perang laki-laki baru dapat surga. Ya kan? Keluar dari rumah nyari rezeki, mati surga. Ya kan? Laki-laki tidak ngasih nafkah untuk rezeki untuk istrinya, zalim. Kan gitu ya? Perempuan nyekal duit untuk dirinya sendiri, aman. Suami minta uang sama istri, hutang. Gitu? Paham kan? Iya. Statusnya perempuan itu paling enak. Dari gadis menuju istri menuju seorang ibu, prosesnya panjang. Makanya kenapa anak perempuan itu hendaknya dijaga dengan ilmu, maka dia akan mulia. Aku Ustaz sekolah S1, oh bagus, SD, S2 SMP, S3 SMA. Mari ngono ya Bu. Tapi ngapain sih Ustaz? Saya sebagai perempuan harus nyari ilmu yang banyak. Lawang nanti urusannya dapur, kasur, sumur. Anda tidak seperti itu. Jelas gitu. Anda cari ilmu itu untuk apa yang berada dalam rahim Anda. Bukan hanya untuk dapur, sumur, kasur. Anda nyari ilmu adalah agar Anda bisa menghadirkan generasi yang soleh-solehah. Kenapa? Karena anak yang lahir dari rahim ibu kecerdasannya melok ibu. Makanya kenapa ibu nyari ilmu itu untuk generasi yang mau keluar dari rahim ibu. Ada ibu-ibu ghibah dengan niatan ghibah syar'i, dimulai dengan bismillah. Bismillah ya Bu ya. Kita akan cerita tentang ibu-ibu. Ngerti nggak ibu-ibu? Apa? Ibu-ibu loh. S1 psikolog, S2 ngambil manajemen psikolog. Tapi yo api. Sayang yo, ibu-ibu udah jadi RT, ibu rumah kerungu. Besok alumni psikolog, ibu ngomong, alhamdulillah ya Bu ya, aku lulus S1 psikolog, lulus S2 manajemen psikolog. Tapi anak-anakku sing rumah aku, awakmu ya Allah, metu kerja enak. Tapi dulu anakmu akrab bik sopo, gitu. Anakmu sing rawat sing rumat sopo,
bayar babysitter kok? Iya, opo-opo. Bayar ART toh, asisten rumah tangga? Iya, opo-opo. Tahu aku jadi baik. Tapi sayang ya Bu, sayang. Sayang apa nih? Babysittermu, ART-mu, gak enek sing lulusan S2 master psikolog. Bener kan? Anakku sing didik, ya, sing ngasuh, sing nyuapi, ya, sing ngeterno sekolah dan membimbing, mengasuh dan sebagainya. Aku master psikolog. Makanya anakku ingat, kalau jadi orang sombong bunuh. Paham ya? Kalau sampai ada yang meremehkan, paham ya? Jadi tidak apa-apa, sombong titik. Ya. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah agar jangan sampai meremehkan perempuan-perempuan yang nyari ilmu, tetapi akhirnya jadi ibu rumah tangga. Karena ilmunya ibu, mau ibu itu lulusan apapun, ketika ibu jadikan itu ilmu dasar untuk anak, berkah anak. Meskipun lulusan SD, berkah. Kenapa? Karena biasa yang seperti begini akan lebih telaten ngurus anak. Coba ibu dalam kondisi wanita karir, suaminya nanya, Mama sudah buat sarapan? Aduh ayah, Mama terlambat. Gitu. Mah bisa antarkan anak? Ayah, Mama itu gitu. Pagi. Karena kenapa? Karena merasa urusannya dunia luar. Padahal dia tidak ngerti fitrahnya wanita sebagai statusnya itu adalah untuk menjadi ruhnya rumah tangga. Boleh ibu kerja, boleh ibu berniaga dagang, boleh. Tapi ingat, sekali ibu hilang dari rumah, maka rumah tersebut tidak memiliki ruh. Ruhnya rumah itu dari perempuan-perempuan yang memiliki ilmu. Maka kalau ibu ngerasa aku tidak ada ilmu, ngaji. Apa? Ngaji. Ala ibu sudah ngaji, pulang dari sini punya ilmu, ibu tahu caranya ngerawat rumah tangga. Dan itulah jihadnya ibu yang akan menghantarkan ibu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini untuk penguat bagi ibu-ibu yang masih telaten ngurus rumah. Jelas nih? Kenapa? Karena banyak di luar sana yang mungkin lebih senang berada di luar rumah, tidak ngurusi rumah. Opo-opo ART. Mah sarapan ART. Mah ngombe ART, mah nyuci ART, mah orang-orang ART, mah turun ART. Gelap gak? Gelap gak? Saya makan nih, ya. Sampai suami kecantol BART. Orang-orang lapar, sakit aku, sakit hati. Ya, orang-orang yang itu, ya salah. Ya, sakitnya itu di sini, di dalam hatiku. Alah, kasep. Telat. Paham gitu? Kenapa? Karena dia punya ilmu hanya untuk di luar. Dia tidak pakai ilmunya untuk di rumah. Padahal jihadnya ibu itu adalah ketika ibu mampu menjaga rumah tangga, mampu menjaga generasi solehah yang keluar dari rahim ibu. Karena yang keluar dari rahim ibu itu bukan
sekedar amanah, tapi juga tanggung jawab. Kan begitu. Paham ya? Itu tanggung jawab anak-anak itu. Yang tanggung jawabnya adalah surga dan nerakanya karena ibu. Kalau ibu punya ilmu, tidak mungkin ibu akan mengatakan atau akan berdoa yang jelek-jelek untuk anak. Kan gitu ya. Anak nakal, ya Allah anakku, kukutuk engkau jadi maling kundang. Jadi waktu anak jadi batu. Mari ngono misal kan. Ya Allah, lampu anakku jadi batu. Otaknya waktu, atine waktu, keras kan. Gara-gara ibu tidak punya ilmu untuk menjaga perkataan, tidak menjaga doa yang keluar dari lisan. Kan begitu. Imam Sudes, anak yang diketahui ternyata memiliki kenakalan anak-anak. Yang kemudian ketika ada makanan yang baru saja dimasak sama ibunya, makanan itu taburi pasir. Kayak Elsa ya. Let it go, let it go. Lempar-lempar pak pasir. Itu makanan yang baru jadi, sedangkan makanan itu untuk tamunya bapaknya. Kalau ada ibu yang nggak punya ilmu ngelihat anak seperti begini, kira-kira ngomong apa? Hah? Ngomongnya kira-kira luar biasa nggak? Akan ketara membahana nggak kira-kira? Hah? Ketara membahana kan? Wah. Iya nih ya? Iya. Karena kenapa? Karena ngelihat anaknya ini melakukan sesuatu yang bermasalah, kan gitu ya. Tapi ibunya Imam Sudes bagaimana? Dengan keilmuannya dia menyadari marahnya seorang ibu jadi doa, sedihnya seorang ibu jadi doa, senangnya seorang ibu jadi doa ketika dia mengatakan sesuatu. Makanya dibilanglah ibu itu kepada anak. Ibu itu mengatakan kepada Imam Sudes, idhab ilal masjidil haram kun annaka imaman. Pergi kamu ke Masjidil Haram jadi imam sana. Tidak berlangsung lama, cuma 5 tahun dari kondisi kejadian itu, Imam Sudes langsung menjadi imam besar Masjidil Haram. Makanya kenapa statusnya ibu itu enak, statusnya yang paling ringan selama ibu punya ilmu. Tapi ya itu tugasnya berat ya. Kalau selama ini mengategorikan ibu-ibu itu adalah tugasnya apa? Dapur, sumur, kasur, ya itu adalah bagian daripada fitrah, bukan tugas. Itu sedekahnya ibu ya. Kalau sedekahnya suami dia tetes keringat untuk mencari rezeki, itu sedekahnya ya. Dan kapan saja ibu mendapatkan uang dari suami, pada dasarnya itu terhitung bukan sebagai sedekah, tapi kewajibannya dan ibadahnya. Jadi orang laki-laki menafkahi istrinya itu bagian daripada ibadahnya, ibadah wajib ya. Yang mana itu untuk perintah agar dia bisa menjaga dirinya, keluarganya dari siksa api neraka. Makanya laki-laki itu wajib nyari rezeki yang halal. Nah, perempuan dapur itu untuk olah rezeki. Gimana rezeki dari suami itu tetap halal? Makanya kalau sudah berbelanja, jo el-elan be tukang sayur, el-elan be tukang daging, paham ya? Rencananya pingin irit, malah kebirit masuk neraka nih Allah. Na'udzubillah min. Kenapa? Karena ketika tawar menawar kan harusnya biridho kan. Coba tukang sayur gak itu, gara-gara ibu yang ngolah dapur pakai ilmu.
tukang sayur teko atau kita pergi ke tempat tukang sayur. Pak, piro sayure saiki? Loro 5.000, 2 ikat 5.000. Lah, he. Kemarin aku tuku 3 ikat 5.000. Bener ya? Bener. Sekarang masih? Hah? Masih nggak? Masih ya? Oh masih. Berarti ini tukang sayurnya beda. Ya. Begitu nawar, saya gak dikei diskonan, gak usah merini mana. Ya bu, piro? Iki 15. Larang men 10 ae 10. Duh bu, iki lah aku sik nas metu, ya pak laris. Memang dibungkusi, memang diserahkan, diterima uang ibu, tapi ridho enggak hati? Enggak. Saat itu kira-kira yang dibawa ke rumah halal enggak? Makanya kalau ibu pergi ke Arab, ya, kemudian belanja, dan ibu sama rombongan, ya, disuruh ngicipi, maka penjualnya bilang apa? Hah? Wahid halal, isnad makruh, salah haram. Lah ini satu rombongan berapa orang? Paham ya? Iya. Itu kalau sampai rombongannya 40 orang ambil kurma satu persatu, wes 1 kilo lebih. Makanya penjualnya mengatakan apa? Wahid haram, wahid halal. 1 halal, 2 makruh, 3 haram. Paham tak? Karena kenapa? Karena jamaah Indonesia ini biasa begitu. Ambil 1, enak loh. Tenanan, iya kan? Ambil mana? Penjual dah kere. 2 haram, 1 halal, 2 makruh. Yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, haram qat'an. Jadi karena nggak punya ilmu kan begitu. Sama halnya dengan kita belanja buah-buahan kan. Iki lho mbak, manis mbak, iya kan tenanan 1 jeruk diambil. Enggak asyik. Hele. Salah bukan. Seret. Angger. Iki 10 buah dicicipi. Tuku enggak? Ini kan belanja enggak pakai ilmu. Kalau perempuan belanja pakai ilmu, dia akan tahu kenapa kok suami itu jarang nawar. Tahu kenapa kok suami itu jarang nawar. Pertama, menghindari perdebatan. Laki-laki itu tidak nawar, itu agar tidak banyak berdebat. Yang kedua, tahu kebutuhan. Laki-laki kalau ngeliat barang, api ini, dilihatin terus. Nanti jalannya pasti kanan kiri terus. Ya. Amin. Ini mohon maaf nih, kaki saya ini habis kecelakaan hari Kamis malam Jumat kemarin. Ibu kalau ngelihat laki-laki belanja, dia kan begini bu, di depan. Dan disentuh barang sebelah. Mampir mana? Ini ilmunya laki-laki. Pertama untuk mikir, yang pertama iki api. Duitku cukup gak? Ya di sini. Nah, karena memang saya sering begini. Yang kedua, wapi. Duitku enek. Iso kok ya. Tapi perlu gak? Sini. Wah, api. Duitku enek. Perlu kok ya aku. Tuku ah. Ibu tidak perlu nyuruh apa namanya? Yang SPG apa? Ya SPG ya. SPG-nya datang. Tidak perlu nyuruh nanya begini. Bapak perlu apa? Ini murah loh Pak. Penting. Mahal yang film aku. Itu laki-laki. Tahu ya? Ilmunya laki-laki di situ. Tidak senang berdebat.
ya, memikirkan banyak hal untuk apakah benda ini penting dah, perlu dah, dibutuhkan dah, dan alhamdulillah, sungguh, penting dah. Terus yang ketiga, ya, dia akan mikir awet nggak, cocok nggak, perlu nggak, begitu. Ya. Makanya kalau laki-laki belanja, lamanya itu mikirnya. Kalau ibu lamanya itu milihnya. Faktor yang dipakai perasaannya. Di sini enggak. Perempuan tuku belum ngelihat dari dekat. Set. Wih. Set. Lucu. Kata api gak duit pinjam. Bahkan terkadang manggil langsung suaminya, Mas, Reniose, oh lucu, aneh lucu, wapi, pingin, tuku, no. Kalau ibu-ibu di sini kayaknya enggak salah lagi. Akhirnya bagaimana? Cara belanjanya pun berbeda. Tapi kalau ibu-ibu yang punya ilmu, itu pasti ngikuti suaminya. Mah, bagaimana kalau kita beli ini? Ayah, jangan tergesa-gesa. Kita memang bisa beli apa saja. Tapi bukan berarti kita beli yang gak perlu-perlu aja. Kan gitu. Karena kenapa? Perempuan olah dapur. Semua isi rumah ini hasil ornamennya ibu. Paham ya? Hasil dari pilihannya ibu toh. Sekarang coba lihat. Nganggur gak tuh barang? Banyak yang nganggur. Mau dibuang sayang, ya kan ya? Mau didiamkan malah jadi banyak barang. Numpuk ay, koyok kelambi sing de kan gitu loh. Bagi akhirnya bagaimana? Ya seperti itu. Padahal kalau ibu punya ilmu, ibu akan rapikan mana nih yang kira-kira akan bisa jadi nilai ibadah, mana nih yang bisa dipakai beribadah, mana nih yang memang bisa dipakai untuk senang. Dalam arti dikumpulkan memang bisa jadi senangnya. Contoh, mana nih yang bisa jadi nilai ibadah? Baju-baju yang gak terpakai secara ilmunya ibu, ya. Ibu akan berpikir, iki koyek layaknya disodakoh. Pagi, sebentar lagi mau maulid Nabi ya, betul? Ada acara nggak? Bikin acara nggak? Nah, bikin sebelum acara tuh mulai bikin bazar di depan teras masjid itu. Kalau di dalam masjid kan nggak boleh jual beli. Di teras masjid kan boleh. Ya, kumpulkan baju-baju bekas. Ya. Serahkan kepada panitia, bikin jual beli di sana. Baju yang layak dijual 5.000 berapa, yang dijual 10.000 berapa, yang 15.000 berapa sampai 50.000. Jangan, nggak usah sampai 100. Yang penting apa? Keluar itu barang-barang yang sekiranya tidak bisa dipakai atau yang sudah tidak bisa dipakai. Perasaan si muat boro-boro kancing lepas dulu. Bisa kok resletenya weh. Kok beda bunyinya kan ini? Oh, ternyata robek. Kalau yang seperti begitu, monggo bawa. Itu namanya memiliki nilai ibadah. Ya. Begitu ibu jual, ibu bisa jadikan sedekah untuk kegiatan-kegiatan amal baksos dan sebagainya. Itu ibu pakai ilmu namanya. Paham ya? Mana yang bisa dipakai beribadah? Dalam arti semua pakaian ibu yang kalau dipakai ibadah bisa. Contoh, merah marun. Apa? Jilbab. Dress code-nya apa tadi? Hijab. Ya. Ya pokoknya begitu. Ini kan dipakai pengajian toh? Iya, jangan dijual.
Paham ya? Terus tukus kan yang dijual. Gitu. Ini kan berarti punya nilai ibadah. Pakaian yang sering kali bisa dibawa untuk ke pengajian, yang masih enak dibawa pengajian, jangan dijual. Pakai dulu sampai ibu senang dengan baju tersebut. Ya. Sampai akhirnya bajunya tidak bisa digunakan. Baru silahkan sedekahkan. Mukena itu kan punya nilai ibadah. Paham ya? Tapi kalau sekiranya mukenanya mungkin sudah usang dan sebagainya, ya mau disedekahkan, cari masjid dan musola yang sekiranya memang kalau kita lihat ternyata tidak ada mukenanya, ya pastikan ibu sudah laundry dulu itu mukena dan sebagainya. Ibu lagi sering bepergian ya, safar dari Denpasar menuju ke Jawa misalnya, melewati itu, ya Banyuwangi, Alas Baluran dan sebagainya. Itu kan terkadang kita berhenti sholat mau pakai mukena, terkadang kok wes kira-kira kan, nah ganti kasihkan, tapi ingat sampaikan kepada takmir masjidnya. Paham ya? Biar kenapa? Biar ada akad sedekah. Saya mau sedekahkan mukena saya. Kenapa? Karena kalau kita kasih, Bu, tak kayak mukena aku ya, belum tentu dipakai. Kenapa? Karena dia sendiri sudah punya mukena. Tapi kalau udah yang safar, penting. Apalagi yang safar seringkali lupa bawa mukena. Kalau di Indonesia nggak pakai mukena kan kayaknya kurang loh. Tapi kalau ibu pergi ke negara lain, ternyata orang sholat nggak pakai mukena, nggak apa. Selama apa? Punggung tangan tertutup. Bagian-bagian yang menonjol tertutup. Ibu punya ilmu. Kan gitu. Paham ya? Iya. Yang penting apa? Dari atas sampai bawah terusannya itu tidak membuka atau tidak terbuka aurat. Bisa dipakai sholat. Tapi begitu ibu ngerasa, bukan aku sakit. Mulai dari lebaran tahun 2000 sampai saiki, penuh. Kenapa? Tiap lebaran kenanya. Ya, bukan corak Bali, bukan apa mana, kembang-kembang, macam-macam. Maka silakan, bagi. Ini namanya olah dapur. Ya. Yang kemudian ketika ada hal-hal yang sudah punya nilai ibadah bisa ibu gunakan, silahkan. Ya. Oke, paham ya? Kemudian yang untuk senang dalam arti pakaian yang masih ibu senangi atau benda-benda yang masih ibu senangi yang bisa dikumpulkan dan akhirnya memiliki nilai yang bermanfaat. Contohnya apa? Contohnya kalau ada barang-barang kayak barang logam mulia dan sebagainya, ibu simpan tidak apa-apa toh? Paham ya? Gak apa-apa, investasi. Perhiasan ibu punya, gak apa-apa, disimpan, investasi. Karena kenapa? Karena pada saat ibu tidak punya uang, itu bisa dijadikan untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah pegadaian. Hak pokok, emas sekolah, kan gitu. Kan gitu ya? Biar apa? Pintar. Sekolah 6 bulan sih, kan gitu ya. Sekolah singkat. Tapi apa? Nyaman kita, aman, tapi gitu kan. Makanya ada hal-hal yang memang memiliki nilai ibadah, ada yang bisa dipakai beribadah, ada yang bisa untuk senang. Kayak rumah-rumah ibu, mana barang-barang yang sekiranya sudah tidak terpakai, klasifikasikan. Ini penting tidak, perlu tidak. Kalau tidak perlu, sedekahkan atau buang. Jelas ya? Itu. Makanya kenapa tugas ibu berat? Kalau ibu mampu seperti begini, insya Allah yaumul hisabnya ibu ringan. Kenapa? Karena ingat loh ya, setiap barang yang tidak terpakai dalam jangka waktu yang lama, maka Allah menghisab barang itu. Jelas ya? Dan itu nanti yang memberatkan. Ya Allah, saya sudah dibeli, tak dipakai-pakai, cuma ditaruh. Nah, kan begitu. Maka akhirnya malaikat nanya, dengan uang apa kau beli ini? Dengan uang sisih. Uang sisih dari mana? Dari ngambil sisa-sisa belonjoan. Kira uang belanjamu
100.000 sing ditukukna piro 60.000 sisane tuku iku gitu. Terus dinggora enggak. Kira-kira bisa enggak? Bisa sih. Malaikat yang tetap ngomong tenanan. Ibu boleh ngomong tenan. Ayo ngaku. Barangnya yang dipanggil. Ya apa awakmu? Bingung enggak? Enggak. Aku lo wes uang. Apa sudah beli ke aku lo? Nah, kita punya hak. Kalau sudah dibeli pakai. Karena kenapa? Karena kezaliman. Sesuatu yang sudah dibeli tapi dari pakai. Ya, itu perilaku zalim. Makanya ibu sudah sama suami, pakai suami itu. Biar gak zalim ibu. Paham ya? Suami dengarkan rokokan. Mikirnya masa depan sesuk ya apa iki? Alah. Langsung nang kamar. Kak diceluk ayam. Ngono lho. Celukan. Pakai suaminya. Minimal teman tidur kan. Paham toh? Iki lho, Mas ki sing apik. Tambah berkah. Hati-hati pemerintah sekarang ini apa namanya? Tabungan yang 3 bulan gak dipakai, diblokir. Suami ibu gak dipakai, 3 bulan. DP negara, ayo. Hati-hati. Sama juga dengan suami, istri diangguri. Salah. Nanti tiba-tiba 3 bulan loh, istriku nanggi. Moro-moro diblokir pemerintah. Dimpe. Paham? Makanya ya ini candaan aja. Karena kenapa ya berseliweran di TikTok kan? Iya. Ya karena begitu. Makanya kenapa? Ya hal-hal yang seperti pakai ilmu. Ilmu itu yang mengantarkan kita kepada surganya Allah. Jelas ya? Olah dapur. Yang kedua olah kasur. Kasur itu maksudnya bagaimana? Bukan hanya untuk tidur suami istri, enggak. Tetapi bagaimana rumah tangga itu bisa selesai? Itu kan karena di kasur. Contoh, mari panas-panas mbek suami, moro-moro keramasan. Itu kan ilmu. Hah? Ilmu toh? Panas-panasan mbek suami moro-moro keramasan. Coba ibu gak percaya. Panas kan ini AC kayaknya. Oh, panas ya. Yuk, ayo adus. Keramasan. Ilmu. Yang dalam arti suami istri yang ngerti cara mengolah kasur, maka dia ngerti bagaimana cara mengolah emosinya. Perempuan yang gak emosian dengan keluarganya, kan bagi dia surganya Allah. Paham ya? Bisa dimengerti. Makanya kenapa perempuan bisa sholat, bisa semuanya. Bisa puasa, bisa semuanya. Bisa zakat, infak, sedekah, haji, umroh, bisa semuanya. Paham toh? Tapi ingat yang keempat, bisa nggak taat dan patuh sama suami? Kan gitu. Jelas ya? Kalau istri bisa taat dan patuh sama suami, insya Allah selamat dunia akhiratnya. Min ayyi abwabin tadkhuluha. Kan gitu. Mau pintu surga yang mana kamu masuk. Kan begitu toh? Itu namanya olah kasur. Ya. Ya kalau ibu ngerti ini, maka ibu akan mampu menjaga rumah tangga yang baik. Contoh, memberikan minum suami. Itu kan doanya suami kepada istri itu banyak. Dan dosanya istri juga banyak diampuni oleh Allah. Kenapa? Suaminya ridho. Bahkan baginya itu seperti mendapatkan pahala haji dan umroh. Masih minum tok. Ya. Ayah minum. Si tas mobil biar haji dan umroh ku enak ya. Paham tak? Enak itu.
begitu surga sudah. Kenapa? Ibu punya ilmu. Ya. Jangan tiba-tiba ngomong suamiku patriarki, makan aja minta disopeni. Padahal itu adalah bagian daripada cara ibu merempuh surga. Ilmu itu. Tak apa-apa ibu suami ibu pasti lahap makan. Ya. Tahu kenapa suami ibu kalau melihat ibu ya di jalan atau di mana begitu ya. Misal contoh ya. Suami ibu lagi ada di luar jemput ibu. Ya. Ibu keluar dari pengajian sambil nenteng tas. Wah, ada ya. Itulah suami. Suami di atas motor. Kenapa kok suami itu melihat ibunya seperti itu, melihat istrinya seperti itu? Karena dia seperti melihat ibunya. Paham dong? Ingat loh ya, semua laki-laki itu adalah anak kecil. Jadi ketika dia ngeliat istrinya, ya, goblonjoan ya, ayah, bulannya yo, ya, begitu. Suami itu suka begitu, jahil kan? Saya mau, ayo milenial cepetan, dikit lo abot, pasti ngerasa ini, sing, ini keras sih, suaminya pasti gitu. Ya. Karena kenapa ya? Karena kembali lagi suami ketika ngelihat istrinya itu seperti ngeliat ibunya. Anak kecil yang ngeliat ibunya gimana sih? Paham ya? Tapi begitu istri ngeliat suaminya kayak gini-gini, wah anakku sih paling gede. Kan gitu. Makanya kenapa perempuan kalau sudah ngeliat suaminya pertama kali ngelihat, saya pasti kowe wong galak. Oh, kok iso ngono? Ya karena dia merasa iki lho sing paling ruwet iki. Paling ruwet iki. Ya. Anak yang lain loh bisa sampai 3 bulan, 6 bulan, 2 tahun maksimal. Iki gak bisa disape. Kan gitu. Paling angel, paling susah. Ya wajar. Tapi kalau ibu pakai ilmu, ya, maka ibu tidak akan pernah merasa marah terhadap suami. Suaminya begini, ibu langsung, imbangi. Paham ya? Imbangi suami ibu. Biar kenapa? Romansanya itu bagus. Makanya kenapa ada olah kasur. Kasur itu bukan berarti hanya yang berada dalam kamar, tetapi yang bagaimana dalam rumah, bagaimana kita memperlihatkan kepada orang lain. Paham gitu? Karena perempuan tuh harus menjaga harkat martabat suaminya. Nah kalau tiba-tiba ibu teriak di depan masjid gara-gara suaminya, ayah ini telat. Ibu-ibu yang lain ngomong, ikut. Sangka dia suaminya, iyo, ya Allah. Sangka suami, iyo, padahal lebih aku aman suaminya. Ingat loh ya, di balik suami-suami terzalimi sama istrinya banyak perempuan-perempuan yang suka dengan Allah. Makanya jangan zalim sama suaminya. Harusnya dijaga. Paham? Nah, olah kasur. Paham ya? Olah dapur berarti jangan sampai ada makanan haram masuk ke dalam rumah. Jangan sampai ada barang-barang yang gak berguna di dalam rumah, ya. Begitu. Olah kasur berarti bagaimana cara kita mengolah hubungan rumah tangga suami istri. Itu semuanya pakai ilmu dah. Mudah bagi ibu untuk mencapai surganya Allah. Ya. Olah sumur sekarang. Resi-resi. Jangan hanya untuk kora-kora, nyuci baju, enggak. Ibu tuh harus yang paling cantik, ya. Paham ya? Harus menjadi wanita paling cantik di mata suami. Makanya kalau ibu ngerasa cantik
tempat pengajian ini, pulang ke rumah harus kudu lebih cantik, lebih ayu ketimbang sing liyane. Paham? Ngerti ya lek ibu itu mahal. Ngerti toh? Yang murah yang mana? No, yang ngumbar aurat di TikTok. Itu kan murah. Paham ya? Kenapa? Karena ketika sudah jualan kan, lihat cek keranjang kuningnya. Berarti cuma segitu itu aneh. Paham? Lah ibu kerja begitu. Kan ibu yang check in dan check out. Gak perlu ibu yang segi. Kan ya? Paham loh? Iya. Kalau ibu ngerasa diri ibu sudah cantik di mata suami, manis di mata suami, gak perlu upload foto. Ya. Ibu itu sudah dicintai love. Sudah di like. Bahkan di komen dari suami, istri ayu. Lihatlah istriku, manis, cantik. Apa? Oh galak, galak. Itu kan karena ada hal, ya, ada hal yang lain, ya. Kan gitu. Paham ya? Jadi biarkan suami yang like, komen, kan gitu ya, subscribe, biarkan suami. Tidak apa-apa, pengikutnya cuma satu, suami ibu, tidak apa-apa. Ketimbang suami orang yang ikut, oh. Paham ya? Bahaya. Sampai suaminya cemburu, wah bahaya. Kan gitu. Paham ya? Makanya kenapa? Ibu, jadilah yang kalian cantik. Ya. Berhiaslah, pakai make up, pakai parfum yang wangi-wangi. Paham ya? Kalau ibu pakai parfum di luar ruangan, ya, pakai parfumnya di sini, kehirup di sana, itu bisa berbahaya. Karena kenapa? Karena begitu ada jamaah laki-laki yang mau sholat di sini, wangi siapakah ini? Tiba-tiba ibu begini kan, fitnah. Paham? Jadi fitnah. Tapi kalau suami begitu buka, bau bawang, wah apa rasanya? Tapi kalau begitu buka rumah, keren kok wangi raudhah, ya Allah istri. I love ibu balas, kan? I love you. Biar bisa dapat lagi gesekku. Wadana. Ngerti toh? Kemudian kasih lihat, ya. Bagian apa ya? Kan? Wadana. Betul? Paham ya? Bukan lagi. Wadana. Tas, duduk lagi tas. Wadana. Dompet dana. Wadana. Kalau suaminya sayang sama ibu karena ngeliat ibu cantik, mampu ngolah sumur, dalam arti resi pinter, dan ibu pinter ngeresi awak, membersihkan diri, maka sungguh kecintaan suami ibu berlebih, dan itu nilai ibadah. Itu semua karena apa? Karena ibu punya ilmu untuk jaga. Paham ya? Makanya kalau dibilang perempuan nggak perlu golek ilmu yang tinggi-tinggi, salah. Karena ilmu yang tinggi itu biar bisa membuat rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ibu marah boleh, selama marahnya demi keamanan, keselamatan. Boleh toh? Boleh. Karena marah itu kan atas dasar 3 perkara. Ya. Boleh memarahi
karena masalah akidah. Boleh memarahi karena ada unsur yang berbahaya. Boleh memarahi kalau melanggar norma. Kan pernah tak jelaskan. 3 hal yang bisa membuat atau boleh kita marah. Tapi di luar daripada itu jangan marah-marah. Kan gitu. Ya. Karena kenapa? Karena marah itu adalah sifat alami, fitrah manusia. Yang kalau ibu tidak bisa marah, ibu yang sakit. Jelas ya? Tapi ibu kalau marah-marah terus, ibu nambah sakit. Itu namanya orang sakit. Aku marah-marah kok, ya Allah, ya Allah. Gitu. Paham ya? Jadi kalau ibu sekiranya dalam 1 hari kok marah-marah terus, coba cek suhu badan ibu. Bilang sama suaminya, ayah aku sakit, apa deh? Aku marah-marah hari ini ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya dia ingat ya Allah, aku ingat ya, Wes istighfar, ya Allah, astagfirullah. Sudah tahu? Doakan aku ya, biar aku sehat. Didoakan. Makanya ibu minta doa sama suaminya. Ya, doakan hari ini biar mama gak marah-marah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah istriku yang lembut. Polto ayah. Yang bersih ya. Yang dalam hatinya itu ada berkahnya, ada ilmunya. Amin sudah. Karena kenapa? Perempuan perlu kita doa dari suami. Begitu pula laki-laki perlu minta doa pada istrinya. Karena laki-laki minta doa pada istrinya untuk melancarkan rezeki. Perempuan minta doa pada suaminya untuk berkahnya diri dan selamatnya dunia akhirat. Ya. Ilmu semuanya. Ya. Makanya ibu ke pengajian ini nyari ilmu. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya menuju surganya Allah. Kan jelas itu. Ya. Makanya kenapa? Mudah bagi ibu untuk mencapai surga. Jadi jangan sampai ngerasa, waduh, aku ini antara surga dan neraka. Karena memang wanita akan berada di posisi itu. Dari hadis Nabi banyak mengatakan wanita berada di neraka. Tapi ingat, wanita juga diberikan kesempatan yang paling mudah untuk berada di surganya Allah. Jadi jangan pernah ngerasa ibu ini berada di neraka. Jelas ya? Karena kenapa? Karena masih banyak jalan yang bisa ibu tempuh untuk mencapai surganya Allah. Ya. Yang penting satu, punya ilmu dulu. Banyak hadis tentang ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, utubul ilma fardhatun 'ala kulli muslimin muslimatin. Banyak. Paham ya? Tapi aplikasinya sekarang, bagaimana cara kita mengerjakannya? Itu kan harus pakai ilmu. Makanya kenapa dari tadi saya tidak keluarkan hadis. Saya lebih banyak kepada mengajarkan ibu. Biar ngerti ya. Kalau selama ini ibu nyari itu bukan hanya untuk di hadapan manusia, tetapi bagaimana cara kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perempuan bisa masuk surganya Allah karena ilmu yang terutama. Gitu? Makanya pulang dari sini jelaskan ya kepada suaminya, kepada anak-anaknya tentang materi ini. Coba gimana caranya? Bu, tadi materi ceramahnya apa? Apa judulnya? Lali toh? Lali. Siapa ustadz? Ustadz aku pokoknya. Terus siapa materinya? Lucu. Isinya apa? Ya pokoknya itu. Salah. Paham? Harus guru ngerti. Ya. Bahwasanya temanya judulnya apa? Kemudahan surga bagi para pencari ilmu. Ibu-ibu kesini, insyaallah
Ya, dapat ilmu dan ngerti bagaimana caranya jalan mencari surga. Dengan cara yang bagaimana? Cara yang bagaimana? Datang ke majelis ilmu, pintar. Dengan cara bagaimana? Tadi materinya tentang apa saja? Betul. Nah, terus tadi isi materinya apa? Ayo, ini karena kalau nanti saya bilang ini, ayo Bu, ada yang ada yang mau nanya sama gini, ngerti? Ngerti nggak? Ayo silakan yang mau tanya. Ya yang nanya sekarang, apa isi materinya tadi? Bagaimana cara mengolah sumur, kasur, dapur, sumur, kasur, ya atau apapun yang terserah ya. Sumur, dapur, apa ya, sudah. Pokoknya yang 3 itu. Ur. Ya. Oke, agar. Dengan masih agak bermasalah ya liriknya dia. Oke. Sing kayak ngono ya paling ibu. Sing liyane. Dah ngolah dapur, kasur, sumur. Udah toh? Ngolah dapur artinya apa? Jangan biarkan yang haram masuk ke dalam rumah. Kan gitu toh? Kemudian apa lagi? Bersihkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam rumah. Paham ya? Itu pilih mana yang bisa memiliki nilai ibadah, dalam arti bisa disedekahkan. Jelas toh? Mana yang bisa menjadi ibadah, ya pakaian yang dikenakan untuk sholat ataupun apapun itu, jelas ya. Dan juga mana yang bisa dipakai untuk bersenang, ya itu. Terus kasur. Bagaimana memanfaatkan kondisi yang dalam rumah tangga jadi istri yang soleh. Kalau sumur baru kita ini menjadi yang paling cantik, ya. Anak ayah kan cantik, ya. Apalagi kata ayah ojek, ya. Depan anaknya yang cantik itu kan langsing, gitu ya. Alhamdulillah, jelas ya. Jadi dalam arti seperti itu. Oke, baik. Ini sudah habis nih waktunya nih. Ya, ada pertanyaan nggak? Kan nolak-nolak kan? Ayo, monggo. Ya, alhamdulillah, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan pembicaraannya yang punya suami, gimana yang nggak punya suami? Seperti saya ya, ini pengalaman pribadi, harus cari uang ini, terus tiba-tiba kan dalam rumah tangga itu ngingetin untuk mendidik anak itu ya, salah satu anak ada yang nggak seperti yang kita inginkan, itu gimana untuk mendapatkan pahala atau surga? Apa saya gagal jadi ibu? Oke, kalau gitu harus kita bikin pengajian baru lagi. Harus bersambung. Tapi saya jelaskan. Perempuan yang tidak memiliki suami, entah apakah janda mati atau janda hidup, ya, dalam arti cerai mati atau cerai hidup. Kalau dia cerai mati, maka biasanya Allah itu tidak akan
menghilangkan rizki baginya. Satu-satu yang perlu diketahui, Allah tidak akan pernah mencabut rizki bagi seorang perempuan, tapi bagi laki-laki ada kemungkinan Allah cabut rizkinya. Jelas ya? Jadi perempuan itu adalah orang yang tidak mungkin Allah cabut rizkinya. Begitu. Selalu akan ada jalan bagi perempuan untuk menemukan rizki. Tetapi seringkali pikirannya stuck, ingin yang instan. Ya, dan itulah yang menghancurkan biasa. Yang kedua, bagaimana kondisi janda-janda seperti saya ini biar bisa mencapai surganya Allah. Pada dasarnya seorang janda itu tidak terikat dengan suaminya ketika suaminya sudah meninggal. Keterikatannya pada saat suaminya masih hidup. Ketika dia masih hidup suaminya, dia terikat untuk mencapai surga melalui jalur suami. Tapi begitu dia sudah tidak memiliki suami, keterikatan itu lebih cenderung kepada anak. Dia rawat anaknya, dia didik anaknya, dia cari rezeki untuk anak-anaknya, maka baginya sudah surganya Allah. Terus bagaimana kondisi anak-anak yang kami didik itu ternyata tidak sesuai dengan harapan kami, maka ibu tidak menanggung dosanya, karena perempuan pada dasarnya tidak menanggung dosa anak-anaknya. Dia menanggung dosa anak-anaknya siapa? Bapaknya. Kapan perempuan menanggung dosa anaknya? Ketika anak tersebut bernasab kepada ibunya, bukan kepada suaminya. Dalam arti married by accident, hamil di luar nikah, nasabnya kan hanya pada ibunya. Berarti kalau anaknya punya dosa, siapa yang kena dosa? Ibunya. Ya. Jadi ketika anak tidak sesuai dengan keinginan kita, harapan kita, apa yang harus saya lakukan? Doanya ibu itu sudah doa yang akan mengantarkan anak-anak kepada hidayah. Ya. Ibu tidak kena dosanya si anak. Kenapa? Karena perempuan dalam kondisi ini dikategorikan sebagai lemah. Ya. Makanya kenapa? Justru laki-laki itu ketika dia melihat ada janda yang bisa dinikahi dan yang mau dinikahi olehnya, maka justru janda ini yang memberikan pahala bagi si laki-laki. Ya. Makanya ibu-ibu kalau ngerti ya hal seperti ini, kalau ibu belajar ilmunya, ya, nanti kemungkinan besar ibu akan mengatakan, ayah carikan ya janda satu. Iya. Karena kenapa? Karena pada dasarnya janda itu memberikan pahala bagi siapa yang menikahi. Kemudian, ya, janda itu bukan status yang tidak terhormat, melainkan status yang dijaga oleh Allah. Tetapi kapan status terhormatnya bisa hilang? Ketika dia tidak lagi memperhatikan kondisi dirinya, kehormatannya, itulah yang akan menghancurkannya. Jadi kalau ibu masih berupaya untuk bekerja mencari nafkah yang halal, memberikan nafkah kepada anak-anaknya, gak terpukau dan terpikat dengan hal-hal yang lain di luar sana, yang itu punya suami, aku udah punya, masa aku bagaimana begini-begini, ya, gak usah sedih. Karena kenapa? Karena ibu dalam perjuangan jalannya, itulah jihadnya ibu. Terus bagaimana dengan kondisi saya janda, cara hidup, ya? Sekarang ibu bercerai ini karena kenapa? Muhasabah dulu, ya toh? Kalau memang ini ada bentuk kezaliman dari pihak suami dan ibu dalam kondisi yang benar, lihat sudah dalam beberapa tahun kemudian rezeki ibu masih meningkat lebih banyak dibandingkan laki-laki yang sebelumnya ibu nikah. Dan sekalinya ibu menikah pasti dapat yang baik. Yakin? Karena kenapa? Karena perempuan itu harus diiringi dan husnuzon yang banyak. Ya. Terus jalur dakwahnya, jalur surganya saya lewat mana? Lewat ilmunya ibu dalam mengelola rumah tangga. Dan kalau saya tidak punya suami, ya jalurnya ibu mendapatkan surga dari ilmu bagaimana merawat anak-anak. Anak-anak saya bermasalah, tidak apa-apa, tinggal ibu banyak berdoa dengan ilmu ibu. Jelas ya? Jadi jangan pernah merasa kayak yang aku sudah janda tidak punya jalur surga. Salah. Justru janda punya banyak jalur menuju surga. Diamnya dia di dalam rumah menjaga dirinya dan anak-anaknya itu sudah surga. Paham gitu?
apalagi aktivitasnya. Sedangkan harusnya yang mencari nafkah siapa? Suami. Tiba-tiba berpindah kepada seorang ibu sendiri. Itu sudah surganya Allah. Ini lebih banyak lagi. Ya, berlipat-lipat. Makanya kenapa lipatan pahala itu ketika ada orang yang menikah itu dia jadi pahala yang berlanjut kepada orang yang menikah itu. Begitu. Paham ya? Jadi tenang saja. Ibu tinggal jalani hidup ibu dengan sebaik-baiknya. Jaga kehidupan ibu dan anak-anak ibu. Ketika anak-anak ibu melenceng dari jalur ibu, angkat tangannya ibu. Kenapa? Karena walinya itu sudah Allah. Ya. Dekatnya seorang perempuan itu ketika dia mampu menyendiri dan berdoa. Perhatikan, kalau sekiranya ada 70 ulama berada di sini, ya, duduk bareng, tapi tiba-tiba ada seorang ibu yang angkat tangan, amin, itu lebih bermakna, lebih mustajab ketimbang 70 ulama yang kumpul. Paham gitu? Karena kenapa? Karena perempuan misalnya doa, di lidahnya itu ada doa. Makanya marahnya ibu doa, sedihnya ibu doa, senangnya ibu doa, terharunya ibu doa. Jadi jangan pernah merasa lemah jadi seorang janda. Kuatkan diri ibu. Karena banyak janda-janda di zaman Rasulullah itu kuat syarat hidupnya, finansialnya, bahkan Allah cukupi kehidupan dunia akhiratnya. Dan itu terus berlangsung sampai saat ini. Ya. Sekarang saya mau tanya, di sini ada berapa yang janda? Banyak kan? Banyak kan? Sekarang saya mau tanya, ada nggak yang pernah dalam satu hari kelaparan nggak pernah makan? Ada? Tidak ada. Semuanya bisa makan. Makanya kenapa saya katakan perempuan itu tidak pernah Allah tarik rizkinya. Kenapa? Karena di dalam perempuan ada ar-rahim, ada asma Allah. Ibu mampu saja menjaga itu, ya, ibu bisa menggapai surganya Allah. Jelas toh? Makanya datang pengajian, resapi, hayati, lakukan yang baik-baik, maka insya Allah selamat sudah gitu. Jelas toh? Itu ya Bu ya. Ada lagi yang lain, yang terakhir atau sudah cukup kayaknya gitu? Cukup ya? Ya. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain al-Fatihah. Wa khususan untuk seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Hasanah, mudah-mudahan Allah jaga keluarganya, Allah jaga anak keturunannya, Allah bimbing semuanya dengan ilmu agar semuanya bisa mendapatkan kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah sembuhkan hati-hati yang terluka. Allah sembuhkan fisik-fisik atau keluarga-keluarga saudara-saudara kita atau jamaah kita yang sedang sakit. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang baik sehingga kita bisa berlama-lama berkumpul dalam majelis taklim ini. Dan mudah-mudahan Allah berikan keutamaan bagi seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Hasanah, seluruhnya, semuanya, keluarganya, saudara-saudaranya, orang tua, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya iman dan ilmu yang bersemayam. Dan mudah-mudahan Allah hadirkan kemudahan dalam yaumul hisab, kebaikan dalam catatan amal, dan beratnya timbangan kanan pada saat yaumil mizan. Dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan Allah ridha dan memberikan rahmat bagi diri kita semuanya. Allahumma shalli al-Fatihah. Dan juga saya minta doa ikhlas al-Fatihahnya. Insyaallah tanggal 10 September saya berangkat umroh, dibiayai sama jamaah. Jadi ada namanya Bapak Haji Setiabudi. Itu kebetulan saya sering mengisi kajian kitab di Sading, ya, di Yayasan Al-Fatah Sading. Nah, ternyata
beliau dan jamaah senang. Dan kajian kitabnya kitab Kifayatul Ahya. Dan ngerasa ibadahnya semakin ya alhamdulillah membaik. Ya. Maka kami minta ikhlasnya untuk beliau juga. Siapa saja yang berperan untuk mengumrahkan kami, mudah-mudahan Allah akan derajat. Amin. Allah kembalikan rezekinya dalam kondisi yang sempurna, bahkan dilipat gandakan. Amin. Allah berkahi keluarga beliau dan juga seluruh jamaah beliau. Amin. Dan mudah-mudahan jamaah yang berada di sini akan satu persatu bisa menghadap kepada Baitullah sebelum terhadap. Dan mudah-mudahan perjalanan umrah kami akan jadi perjalanan umrah yang berfaedah, bermanfaat, menambah iman, takwa, dan juga mudah-mudahan menjadi pintu-pintu selamat bagi diri kami semua. Mudah-mudahan Allah ridha dengan umrah yang nanti kami jalani, dan juga mudah-mudahan Allah berikan rahmat, lancar, mudah, sehat, selamat, dan mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kami semuanya. Dan siapa saja yang berdoa, mudah-mudahan Allah karuniakan rezeki yang sempurna. Amin. Al-Hadiniya Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'matahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana dzunuba walidina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ya Fattah ya Razzaq iftah lana abwaaba rizqana. Allahumma in kana rizqana fis sama' fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana musiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana qalilan fakathirhu wa in kana qabihan fajamilhu wa in kana karihan fakaribhu wa syarifhu bihadika ya Allah bihaqqi nabiyika Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan rizqan halalan thayyiban wasi'an barakan waj'alna shifaan min kulli da'in wa saqamin wa tub 'alaina taubatan nasuha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kiranya demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami minta ikhlas dan ridhonya untuk Bapak Taryason bin Radun yang saat ini sedang sakit stroke. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesembuhan, keselamatan bagi diri beliau. Allahumma rabban nas adhibil bas. Ishfi Bapak Taryason bin Radun. Ishfihi ya Allah, ishfihi ya Allah. Anta syafi la shifa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kiranya demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ustadz Fajar Firdausi SPD. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Tak terasa